Inilah yang terjadi di FIM Motocross World Championship 2020 seri ke-7 MXGP Città di Faenza, Italia. MS2 race pertama dibuka oleh Holshouser oleh Tom Vialle, crosser asal Perancis, diikuti oleh Jago Hertz, kemudian Maxime Renault. Guadagnini berhasil melewati Vialle dan menjadi leader. Pertarungan sengit terus berlangsung antara Vialle dan Guadagnini dan akhirnya Guadagnini berhasil menjadi leader. Kesalahan dilakukan oleh Jago Hertz menyebabkan Renault menduduki posisi ketiga. Renault pun terus berusaha untuk mendapatkan posisi pertama. Crosser dari Yamaha Renault akhirnya berhasil melewati Guadagnini di posisi kedua. Jago Hertz pun akhirnya berhasil melewati Guadagnini di pole ketiga. Olsen, crosser dari Husqvarna, berhasil berada di urutan keempat, disusul oleh Buarame. Dan di akhir race pertama ini, Vialle berada di urutan pertama sebagai leader, disusul oleh Renault dan kemudian Hertz di posisi ketiga. MX2 race kedua dimulai dan terlihat satu crosser melakukan kesalahan dengan mencoba melakukan start lebih awal. Sekali lagi Tom Vialle berhasil dengan melakukan holeshot. Sempurna sekali untuk race seri ini. Terlihat Van de Mojic, crosser Kawasaki asal Netherlands, terjatuh di posisi ke-13 dan berusaha segera bangkit. Vialle manis memimpin atas Jago Hertz dan Buarame. Vialle benar-benar terlihat sangat sigap dan cepat dalam kondisi sirkuit seperti ini. Pertandingan cukup panas dan cuaca yang panas pula di MXGP Città di Faenza, Italia seri ini. Sayang sekali crosser Yamaha Renault terjatuh dan turun dari urutan 7 yang sebelumnya berada di urutan ke-5. Kali ini tanah yang cukup licin dan liat membuat Jago Hertz dari Yamaha ini terjatuh cukup keras dan turun langsung secara dramatik dari peringkat kedua ke peringkat 13. Tidak lama setelah itu lagi dan lagi Watson terjatuh dari turun peringkat keempat menjadi posisi ke-9. Kita lihat bagian depan motor tepat di atas kepala crosser Yamaha ini. Dan kembali Vialle meraih kemenangan race kedua ini di urutan pertama, disusul oleh Bitten di urutan kedua dan Olsen dari Husqvarna di urutan ketiga. Keseluruhan MS2 race di pertama dan kedua, Vialle di posisi pertama dengan poin 25-25, disusul oleh Renault dan Olsen yang berada di posisi ketiga. Hasil kualifikasi MS2 Championship, Vialle di posisi pertama, Gerd di posisi kedua dan Renault di posisi ketiga. Tom Vialle dari KTM berada di peringkat pertama sekaligus mendapatkan plat merah. Maxime Renault, crosser Yamaha, berada di peringkat kedua dan Olsen, crosser dari Husqvarna, berada di peringkat ketiga. Hari yang sangat luar biasa. Ini kali pertamanya saya bisa menang 1-1. Untuk saya ini adalah langkah yang besar dan penting. Saya benar-benar merasa sangat baik hari ini. Jago benar menekan saya di race kedua, tapi saya tetap fokus dan berusaha tidak membuat kesalahan dan itu berhasil. Dan Jago melakukan kesalahan. Pekerjaan yang sangat bagus oleh tim saya sangat senang, sempurna. Sampai jumpa kembali di hari Minggu. MXGP race pertama seri MXGP Città di Faenza dimulai. Sayang sekali Helling tidak bisa mengikuti race kali ini dikarenakan mengalami kecelakaan serius saat time practice. Holshouser yang sempurna dilakukan oleh Prado. Justin Connors terjatuh di tikungan pertama lap ini. Romain Febvre berusaha melaju dengan cepat dan berhasil mengambil posisi ketiga di race ini. Seward berusaha menjadi peringkat kedua atas Evan, crosser Honda dari Australia. Akhirnya Febvre berhasil mengambil posisi Evan di urutan ketiga. Dan Cairoli, crosser dari KTM, berhasil melewati Evan di urutan keempat. Dan sekali lagi Evan berhasil dilewati oleh Gasser, membuat Gasser berada di urutan kelima. Gauthier Pawan juga berhasil melewati Evan di urutan ke-8. Dan Seward yang berhasil meraih kemenangan di urutan pertama di race pertama ini disusul oleh Prado di urutan kedua dan Febvre di urutan ketiga. MXGP race kedua dimulai. Start yang sangat bagus dimulai oleh Prado. Prado kembali berhasil melakukan holeshot yang sempurna. Holeshot keseluruhan race MXGP seri ini oleh Prado. Mulai menaiki bukit, Cairoli ada di posisi kedua. Geser crosser Honda berhasil melewati posisi ketiga dan di atas Desal. Kudenau dari gas-gas berhasil berada di urutan kelima di atas Febvre dan Desal. Seward mengambil posisi atas Desal di nomor 6. Justin Connors, crosser Husqvarna dari Lithuania, berhasil melewati Desal di urutan ke-8. Kemudian ada crosser dari Honda,
Evan berhasil berada di urutan ketiga mengalami Harrioli, crosser dari KTM. Sayang sekali Seward terjatuh, tapi saya berusaha dengan cepat untuk kembali menyusul dan untung saja tak berada di urutan ke-7. Caroli, crosser Italia, berhasil menduduki posisi ketiga atas Evan. Dan di race kedua ini, tim Gasser berhasil menjadi leader, disusul oleh Prado di urutan kedua dan Caroli di urutan ketiga. Berikut hasil keseluruhan race pertama dan kedua. Prado di urutan pertama, Gasser di urutan kedua, Seward di urutan ketiga, Caroli keempat, dan Feb di urutan kelima. Berikut hasil keseluruhan MXGP Championship. Herling unggul 22 poin atas Caroli dan Gasser di posisi ketiga, Seward kini di posisi keempat. Hari yang sangat indah untuk Prado. Crosser dari KTM ini berhasil manis duduk di peringkat pertama. Kemudian crosser Honda Gasser yang berada di urutan kedua serta Seward crosser Yamaha yang berada di urutan ketiga dan sekaligus menghasilkan membawa pulang plat merah. Selamat kepada Prado. Saya berikan yang terbaik. Tenaga saya benar-benar habis setelah selesai balap di race ini. Di pertengahan race saya bermasalah dengan motor balap saya. Saya kehilangan kendali ban saya dan nyaris tabrakan. Untung saja saya masih bisa mengendalikan itu semua dan tak berada di urutan kedua. Performa Gasser sangat bagus, saya berusaha melampaui Gasser namun Gasser berhasil bertahan. Seward sepertinya kembali mengendarai dengan cepat minggu ini. Tony Caroli berusaha mengambil posisi urutan terbaik tapi saya masih tak bisa bertahan. Perbedaan waktu 2 detik secara keseluruhan yang pernah terjadi di MXGP. Saya sangat bahagia. Terima kasih kepada keluarga dan pacar saya, serta tim Red Bull KTM Factory Racing. Mereka melakukan yang terbaik. Mereka selalu ada untuk saya. Terima kasih sekali dan sampai jumpa lagi di race berikutnya.